Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Supriyono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Nusa Cendana Kupang dengan nomor induk mahasiswa PPG 22011912448. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi pada siswa kelas 11 Teknik Pemesinan di SMK Muhammadiyah 1 Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian semua anak-anakku? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada yang tidak berangkat? Tidak. Oke, nihil ya. Kesempatan ini kita akan mempelajari gambar teknik manufaktur ya, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Di tempat duduk sudah berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa nanti kita mendapatkan ridho dari Allah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum ke materi ini, saya ingin mengetahui apakah materi yang kemarin saya sampaikan sudah paham atau belum. Coba. Ini tampilan di inventor kemarin ya. Oke, di sini ada lem. Fungsi lem untuk apa? Membuat garis lurus. Kalau sirkel? Untuk memberi ukuran kita gunakan tool namanya dimension. Baik, berarti kalian saya anggap sudah paham untuk materi yang kemarin ya. Jadi kita bisa melanjutkan materi yang berikutnya. Oke, materi yang hari ini akan kita pelajari yaitu masih memahami kompetensi dasarnya. Ini memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD. Di sini yang kita gunakan adalah inventor untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Di sini nanti kita buat sketch. Terus tujuan pembelajaran di hari ini adalah peserta didik mampu menggunakan fungsi perintah toolbar sketch untuk menggambar sketch. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian tahu fungsinya, tahu cara menggunakannya untuk membuat gambar sketch dari toolbar sketch yang ada di inventor. Siap kalian? Siap. Baik. Siap? Oke. Ini materi ini sangat penting, jadi tolong diperhatikan karena nanti ada kelanjutannya untuk membuat
gambar 3 dimensi. Jadi dari gambar sket yang 2 dimensi nanti bisa dijadikan gambar 3 dimensi. Oke, jadi perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke. Ini ya. Ini dari fungsi perintah toolbar sket. Ini fungsi perintah toolbar sket pada Autodesk Inventor digunakan untuk gambar desain yang berupa sket sebelum diubah menjadi gambar 3 dimensi. Ini ada toolbar sketnya ya. Ini kemarin sudah kita pelajari, tapi baru nama dan fungsi. Ya, hari ini kalian tahu cara bagaimana menggunakannya. Jadi tidak hanya fungsi saja ya, menyebutkan fungsi, tapi juga mempraktekkan bagaimana sih cara menggunakan tool lamp itu, bagaimana sih caranya menggunakan circle ketika membuat lingkaran. Itu ada cara-caranya. Oke. Ini yang bagian tadi nih, create. Di create itu ada line, circle, arc, rectangle, fillet. Di dalam fillet ini kalau ada anak-anak kecil ini, kalau diklik ini ada apa kemarin? Chamber. Terus ada text, ada point. Terus selanjutnya ini dimodify dan pattern, ini untuk memodifikasi. Jadi nanti kalian tahu bagaimana cara menggunakan node, tahu cara menggunakan copy, tahu cara menggunakan trim dan lain sebagainya. Ya, ini sekali lagi kalau pertemuan kemarin baru tahu nama dan fungsinya, untuk hari ini kalian mempelajari cara menggunakannya dan menghasilkan sebuah produk berupa sket. Oke, paham ya? Ini lanjut constraint. Constraint di sini ada banyak, ya, ada beberapa. Ini nanti kalian coba digali informasinya, caranya menggunakan bagaimana. Oke, toolbar sket itu ya, itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu ibaratnya gini, kalian dengan toolbar sket itu adalah alat gambar, tapi yang ada di Inventor. Tetapi agar kalian mudah mengingatnya ya, itu dengan toolbar sket berarti dengan alat gambar. Alat gambar itu apa? Kalau menggunakan kertas, ada pensil, ya kan? Ada penghapus, terus ada penggaris dan lain sebagainya. Yang intinya ketika dengan toolbar sket, kalian langsung bisa membayangkan, oh ini alat gambar. Oh ingat, namanya penghapus, namanya pensil, namanya penggaris. Oke, paham ya? Oke, ingat toolbar sket berarti ingat alat gambar. Oke. Terus dalam toolbar sket itu juga ada macam ya, macamnya apa saja, fungsinya apa saja. Kalau nama dan fungsi kemarin sudah kita pelajari, di hari ini kita akan tahu cara bagaimana menggunakannya. Oke. Pada proses pembelajaran kali ini, ya, untuk menyelesaikan proyek, Bapak sudah buat kelompok. Ini menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok.
Maaf, di sini untuk kelompoknya Bapak sudah tentukan. Kenapa saya tentukan? Ini agar terjadi pemerataan kemampuan. Pemerataan kemampuan berdasarkan pengamatan praktek keseharian. Di praktek-praktek sebelumnya Bapak amati kemampuan dalam satu kelas ini berbeda-beda, dan ini Bapak ratakan. Oke. Ini untuk nama kelompok nanti kita ubah ya sesuai dengan LKPD-nya atau proyeknya. Meskipun proyeknya sama, tapi nanti kebanyakan tool yang kita gunakan itu berbeda-beda. Nanti dari kebanyakan tool yang kita gunakan itu nanti kita jadikan nama kelompok agar kalian nanti mudah mengingatnya. Ini ada kelompok ini sementara saya beri nama satu dulu. Ada Vera, ada Elvina, ada Indra, Iqbal, dan Andika. Terus ini kelompok 2, Devi, Nana, Hafan, Hamdan, dan Agus. Kelompok 3, Lilis, Farida, Digi, Bagas, dan Putra. Ini semua ada ya? Karena semua hari ini berangkat. Jadi ini Bapak sudah rancang dan alhamdulillah semua sudah terpenuhi. Selanjutnya silakan kalian pindah dulu ya. Nanti pindah. Terus nanti kita undi nama kelompoknya dan kita undi nanti proyeknya sekaligus nama kelompok, dan di nama kelompok itu sudah proyeknya. Silakan kalian pindah tempat duduk, menyesuaikan untuk sementara ini yang kelompok ini ya. Di sini yuk, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 pindah, digeser kursinya. Di belakang itu ada kursi bulat toh. Silakan diambil seperti biasanya. Kursinya diangkat. Ini masih kopi ya. Reset dulu sini sebentar. Ya, sudah ya. Sebelum memulai, ini ada 3 proyek ya. 3 proyek, 3 LKPD atau 3 nanti yang harus kalian hasilkan di hari ini. Ini berbeda-beda. Semuanya tentang skep ya, tentang cara menggunakan tool. Ini Bapak sudah buat undian. Silakan untuk diambil. Yuk salah satu saya jalan. Sudah ya. Ada 3. Ada 3. Yang pertama ini untuk yang mendapatkan undian kelompok grade. Grade ya. Kelompok grade. Ini kelompoknya Lilis. Sudah dapat ya tugasnya ya. Itu tugasnya. Ini sekarang kelompoknya saya beri nama kelompok constraint, tidak lagi kelompok 1, 2, 3 ya. Kelompok constraint, kelompok modifying, dan kelompok create. Paham ya? Baik, sebelum mengerjakan perhatikan dulu. Yang harus diperhatikan sini, kalian dalam satu kelompok harus bisa kerja sama. Harus kerja sama antar
antar anggota kelompok ya. Dalam satu kelompok ini harus bisa kerjasama. Misalnya ada sesuatu yang berbeda pendapat ya, itu harus kalian selesaikan dirembuk dalam kelompok tersebut. Oke, harus mengkomunikasikan. Oke, kalian harus berkomunikasi, tidak hanya dalam satu kelompok. Kelompoknya yang menang, jangan. Semua harus terlibat, harus berkomunikasi. Berkomunikasi dalam hal apa? Yang menyelesaikan project. Oke, tidak boleh malah ngomong atau mendiskusikan selain project. Kalian di ruangan ini kan tugasnya belajar, ya kan? Jadi ya itu yang tugas project itu. Terus tidak hanya 1-2 anak yang mengerjakan atau garap. Pokoknya semua harus terlibat. Oke, harus berpendapat, harus terlibat dalam penyelesaian proyek. Terus proyeknya apa? Itu sudah ada, ya kan? Oke, jadi intinya kalian dalam satu kelompok bagaimana caranya agar bisa menghasilkan gambar sket itu ya, proyek yang berupa gambar sket. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak? Oke, tidak ada ya. Oke. Selanjutnya nanti dalam mengerjakan tugas ini perlu diperhatikan, pilih toolbar yang sesuai ya. Jangan sampai kalian memilih toolbar yang salah. Ketika salah nanti gambar tidak jadi. Contohnya kalian harus memilihnya itu membuat line, tapi yang dipilih kok circle. Jadi tidak. Oke, kalau seperti itu ada teman yang ngeyel dalam satu kelompok, kalian harus ingatkan. Ini loh tadi, gitu ya. Oke. Terus selanjutnya juga perhatikan dalam penggunaan scan itu sesuaikan. Ya, penggunaan toolbar scan itu sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kalau tidak butuh ya tidak kita pilih. Oke. Paham ya? Oke. Selanjutnya dalam menyelesaikan tugas ini kalian harus mencari beberapa sumber informasi tentang cara menggunakan fungsi toolbar scan. Caranya bagaimana? Ya, iya kan? Cara menggunakan toolbar scan itu bagaimana? Nanti kalian bisa baca buku ya, buku di internet, buku-buku tentang inventor di internet, dan juga bisa lihat YouTube ya. Di YouTube itu di channel saya sudah saya buat beberapa contoh menggambar menggunakan inventor. Di sini khususnya dalam penggunaan toolbar scan. Oke. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak silahkan kalian nyalakan komputer ya, buka aplikasi inventor, terus kerjakan. Oke, paham ya? Oke, untuk sumber informasinya silahkan bisa gunakan HP kalian sekarang untuk mencari informasi. Silahkan HP dikeluarkan dulu, silahkan. Oke, kalau yang sudah di dalam tas silahkan diambil, dikeluarkan untuk menyelesaikan tugas atau menyelesaikan proyek tersebut. Silakan. Ada yang sudah jadi? Belum. Baik, coba berhenti sebentar. Semuanya perhatikan sebentar, berhenti sebentar ya. Bapak jelaskan. Nanti dari hasil gambar ini ya, kalian simpan dalam bentuk DWG ya, formatnya DWG dalam folder
dari folder itu diberi nama kelompok kalian, ya, nama kelompok dan anggotanya. Terus namanya sesuai yang ada di situ, sudah ada nama filenya. Terus selanjutnya nanti dari proses ini kalau sudah jadi ya ini ya, kalian ulangi lagi, tetapi dalam prosesnya kalian rekam. Silakan rekam layar menggunakan aplikasi yang sudah ada. Jadi dari proses ya, pertama kalian kan menggambar, pertama saya lihat ada yang belum lancar ya kan, karena masih mencari-cari sumber. Oke, jadi terus kalau sudah jadi ulangi lagi, insya Allah lebih lancar ya kan. Nah ketika proses yang kedua itu kalian memprosesnya kalian rekam untuk dokumentasi proses pembuatan project. Ya, dari pembuatan sketch itu kalian nanti tahu. Terus dari hasil itu, dari video itu nanti hasilnya ya, nanti dipresentasikan ke depan. Salah satu dari masing-masing kelompok harus mempresentasikan. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Komputernya ada yang tidak normal? Normal ya. Oke, silakan dilanjut. Yuk, kalau sudah jadi punya seperti itu kan. Oke, ini juga sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Oke, sudah ya kopinya ya. Oke. Silakan kelompok yang sudah selesai langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah jadi sekarang file juga sudah di copy ke saya dari hasil produk kalian yang berupa formatnya adalah IGW ya kan, yang satunya adalah dari file proses yang berupa video. Selanjutnya kita presentasi dari masing-masing kelompok. Silakan nanti mempresentasikan cara atau proses pembuatan gambar sketch atau project ya. Project yang berupa gambar sketch. Nanti diputar terus menjelaskan. Karena kan tadi kalian baru videonya tanpa memasukkan audio, ya kan? Tanpa memasukkan audio lah. Tujuan saya di sini kok audio tidak dimasukkan biar kalian nanti berani untuk presentasi. Oke. Jadi nanti kalau saya tunjuk ada yang presentasi, kalian perhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan, ya. Oke. Nanti yang maju biar menjawab. Kalau tidak bisa nanti biar teman yang lain
Kalau tidak bisa lagi nanti atau kurang pas, nanti saya yang meluruskan atau membetulkan. Oke. Paham ya? Oke. Baik, selanjutnya untuk persiapan presentasi. Ini tadi yang jadi duluan adalah kelompok grade. Oke. Kelompok grade silakan maju. Oke, siapa yang maju? Saya. Oke, Lilis ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang cara membuat suatu gambar di Inventor. Oke, saya putar ya. Ya. Oke. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah dengan mengklik icon line. Setelah itu nanti pilih plane yang XY. Lalu kita klik pada vektornya itu, buat garis lurus dan mengikuti gambar yang sudah tertera di depan kalian semua. Kita buat dulu, tidak harus sudah tahu ukurannya, jadi kita buat seadanya dulu. Nah, setelah udah jadi gambarnya, kita luruskan dulu menggunakan equal biar sisinya itu ukurannya sama. Setelah itu kita kasih ukuran menggunakan dimension. Isikan ukuran sesuai dengan job yang udah ada di gambar. Ini karena tadi udah di equal, jadinya kalau kita masukkan di salah satu ukuran yang udah kita equal tadi, ukurannya bisa otomatis sama. Kita fillet dengan ukuran 2 untuk bagian atasnya. Dan bagian bawahnya ukurannya masih sama ya, sama yang di atas. Kalau sudah, nanti diklik escape untuk menghentikan perintah yang sebelumnya. Setelah itu kita chamfer dengan ukuran 2 di bagian bawahnya. Kita fillet lagi di bagian tengahnya dengan ukuran radius 10. Selanjutnya kalau udah jadi seperti gambar tersebut, kita escape lagi. Kemudian kita klik finish scan. Oke, sudah ya? Sudah. Oke.
Demikianlah ya presentasi dari kelompok Crate ya. Ini adalah produknya dari kelompok Crate. Produknya seperti ini. Sudah dipresentasikan cara atau proses membuat gambar sket seperti ini hasilnya. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok Crate, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Saya, Baik. apakah pada saat fillet ukuran bisa diedit atau diubah? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi ukuran pada fillet itu bisa dirubah. Caranya, yang pertama kita klik dulu dimension, nanti terus kita klik lagi bagian yang akan kita edit ukurannya. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul angka yang sebelumnya ukurannya itu. Terus kita ganti dengan angka yang kita inginkan. Kalau sudah, bisa kita klik enter atau klik tanda centang di sebelahnya. Oke, paham? Paham. Paham ya? Baik, saya akan menambahkan lagi sedikit. Yang diklik sebelah mana? Ini, yang posisi chamfernya ya, chamfernya yang diklik. Ini kan kalau ini sudah ada ukurannya, berarti ukurannya tinggal yang diklik, ya kan? Terus dirubah ukurannya. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana caranya meluruskan garis yang miring? Baik, saya akan menjawab. Cara untuk meluruskan garis yang miring, kita bisa menggunakan icon horizontal constraint. Sudah. Pak Guru mungkin bisa menjelaskan? Oke, caranya ya, saya menambahkan. Yang dimaksud miring itu kan garis gini ya, garisnya miring. Gini ya, yang dimaksud. Terus yang diinginkan garisnya adalah lurus. Oke, ya, ini yang diklik adalah tadi apa? Horizontal constraint. Horizontal constraint. Mana horizontal constraint itu? Ini ya. Oke, itu diklik, terus diklik garisnya ini, terus nanti jadinya langsung sudah garis datar. Oke, paham? Oke, baik. Sudah ya. Ini untuk presentasi dari kelompok Crate yang menyampaikan adalah Mbak Lilis. Oke, kita beri aplaus semua. Oke. Oke, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih ya untuk kelompok Crate yang telah menyampaikan presentasinya, mempresentasikan hasil atau proses dari gambar sket. Dari apa yang sudah dipresentasikan tadi, ya, dari video itu bisa kita kembangkan lagi dari video, ya. Dikembangkannya bagaimana? Tadi belum ada audio, memang sengaja saya suruh ngasih audio. Terus silahkan kalian nanti diedit lagi, diberi audio. Jadi audionya seperti apa? Nah, seperti tadi ketika dari kelompok-kelompok tadi menyampaikan, menjelaskan. Jadi menjelaskannya langsung direkam ya, direkam. Oke. Caranya kita putar menggunakan program yang ada itu, terus kita dubbing. Sehingga nanti terus kita simpan. Oke, untuk dubbing kan cuma sebentar ya, karena tadi mungkin tadi juga sudah ada yang membuat dubbingnya, jadi tinggal mengumpulkan. Baik, ini sudah. Selanjutnya dari hasil kalian mengerjakan proyek hari ini sudah disimpan dalam bentuk file berupa apa? IDW ya, IDW. Itu yang hasilnya. Dan nanti kedepannya atau di pertemuan berikutnya nanti kita bisa buat gambar 3 dimensi. Oke, paham ya? Baik. Dari pemaparan masing-masing kelompok
ini terus terang ya, kami menilai dari proses ya, proses ketika menggambar ini nanti kerjasama antar kelompoknya, ya kan? Terus pengamatan tadi, pemilihan tool yang digunakan, terus cara presentasinya, terus tampilannya itu kami nilai, kami amati dalam proses ini. Oke. Jadi terus terang dari pengamatan kami ya, dari pengamatan kami untuk kelompok grade ini total nilainya 82, kelompok modify 80, yang satunya kelompok constraint itu juga 80. Oke. Jadi di sini tadi yang membedakan adalah cara presentasinya, mempresentasikan. Jadi nilainya gitu. Oke. Semangat ya. Nilainya itu tolong untuk nanti kedepannya kalian ketika proses ya, ketika proses kalian kerjasamanya yang baik. Tadi saya lihat dalam menggunakan mencari sumber informasi menggunakan HP ya, yang saya suruh di internet, ada yang kurang maksimal. Oke, itu untuk evaluasi kita. Terus kalian nanti setelah ini selesai ya, nanti silakan kalian saling kerjasama di luar ruangan, mungkin pas istirahat atau pas di rumah, pas main, nanti saling bertukar informasi apabila ada yang dirasa di dalam ruangan ini belum jelas. Oke, paham ya? Paham. Baik, dari pertemuan hari ini ya, kita tadi dari awal, dari mulai kita menjelaskan sampai presentasi, sampai tahu nilainya, sampai kita evaluasi bersama-sama ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Saya pesan ya, saya pesan nanti kalian di rumah belajar lebih giat lagi, cari sumber-sumber informasi, khususnya nanti yang berkaitan dengan gambar 3 dimensi. Oke. Yang gambar sketch juga dipelajari, yang 3 dimensi juga dipelajari, agar pertemuan yang akan datang kita lebih siap. Sebelum kita mengakhiri, ini tadi RKPD soalnya ya. Oke, dikumpulkan. Jadi hasilnya kalian berupa IDW ya, disimpan. Saya juga sudah menyimpan. Oke, untuk pelajaran hari ini kami rasa cukup untuk mengakhiri kegiatan di hari ini. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai.